Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Wah, anak-anak, sudah ada yang bangun belum pagi ini? Siapa yang tadi pagi bangunnya jam 6? Angkat tangannya. Dan siapa yang baru saja bangun? Tidak apa-apa ya anak-anaknya. Anak-anak ya, bangunnya jangan lupa setelah bangun kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberkati Tuhan dengan satu hari yang baru. Tadi ada kupu-kupu yang lewat ya. Ya, itu tandanya Ibu Devi juga bersukacita bersama kupu-kupu. Wah, kupu-kupunya warna apa tadi? Kalau ada yang sempat lihat kupu-kupunya. Iya, benar sekali warna coklat ya. Anak-anak, sebelum kita belajar karakter hari ini, kita mau meronce. Sudah lama ya kita tidak meronce. Seperti biasa yang kita siapkan itu benang atau senar yang punya di rumah atau tali rafia. Dikasih kecil tali rafianya ya. Kemudian Ibu Devi punya ini. Ibu Devi punya sesuatu dari dapur mama. Ini batang dari sayur kangkung. Nah, ternyata sayur kangkung itu kita bisa pakai untuk meronce ya anak-anak. Seperti di kelas itu kita sudah pernah melakukannya dari batang kangkung ketika kita ada di tema pembelajaran tanaman sayur-sayuran atau makanan jenisnya sayur-sayuran ya. Ini batang kangkungnya kita mau memasukkannya, kasih masuk ini di dalam sedotan. Sedotan lagi Ibu Devi di dalam benangnya atau senarnya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tidak bisa ternyata. 5, 6, 7, 8. Yang tidak bisa itu artinya kita harus potong lagi dia. Kalau kemarin itu kita buat kalung, hari ini Bu Devi mau coba buat gelang. Bisa tidak ya? Oh, ternyata bisa. Sebentar, kita ukur dulu di tangan kita. Kita kasih keluar lagi, kita ikat dulu. Mungkin dia agak longgar nanti kalau kita pakai di tangan ya, karena tidak tidak bisa terlalu pas-pas di tangan, karena nanti kalau kita ikat terlalu pas-pas di tangan nanti dia tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar kalau kita pakai senar. Iya. Oke. Wah, kita bersyukur ya pada Tuhan bahwa apa saja yang ada di rumah bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai untuk belajar. Ya, ini gelangnya. Gelangnya Ibu Devi hari ini. Ibu Devi pakai gelang dari batang kangkung. Ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih memberkati kita dengan segala hal yang ada di rumah kita untuk kita pakai belajar ya anak-anak. Dari batang kangkung kita bisa buat gelang. Ini gelangnya Ibu Devi. Ibu Devi sudah pakai. Iya, ini gelangnya Ibu Devi. Anak-anak, itu adalah kemurahan dari Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan bahwa kita bisa belajar dari rumah juga ya. Siapa yang masih ingat? Minggu ini kita tadi berbicara tentang kemurahan Tuhan yang sama dengan karakter kita. Karakter kita dengan lambangnya buah semangka. Lambangnya buah semangka. Artinya kita ada di karakter kemurahan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita berada di karakter kemurahan. Anak-anak, karakter kemurahan dengan vitaminnya itu dermawan. Vitaminnya yang tentang dermawan itu minggu ini kita mau berbicara bagaimana kita itu peduli, kita itu mengasihi, kita itu mau murah hati. Itu artinya dermawan ya. Kita mau peduli, kita mau murah hati, kita mau baik hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang
sakit, ya, yang sedang sakit. Benar sekali, lihat kalau kita sedang sakit, bagaimana papa mama memperhatikan kita. Itu artinya papa mama dikasih kemurahan dari Tuhan, dikasih hati yang dermawan dari Tuhan untuk melihat kita, untuk peduli dengan kita. Begitu pula sebaliknya, kita pun ketika ada orang lain yang sakit, kembali lagi kita harus lebih peduli. Kita tidak ajak dia bermain pukul-pukulan, ya. Benar begitu tidak anak-anak? Iya, benar sekali. Ada yang cerita kalau ibu, kalau di rumah, telepon Ibu Devi, ibu kalau di rumah beta tidak pukul-pukul teman, saya tidak pukul-pukul nih adek, Iren, Kif, sayang sama kakak, sama teman. Umbu juga begitu. Wah, hebat sekali, ternyata di rumah anak-anak sudah peduli dengan saudaranya, peduli dengan papa mamanya ketika sakit, mau murah hati. Terima kasih anak-anak. Ibu Devi senang sekali bahwa di rumah ternyata anak-anak itu punya hati yang baik dengan saudaranya di rumah juga. Begitu pula dengan ketika ada yang sakit. Terima kasih anak-anak, ya. Anak-anak masih mau punya hati yang murah hati, masih mau punya hati yang diberkati Tuhan, dengan mengasihi, dengan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu, mari kita berdoa sehingga Tuhan selalu memberkati kita, dan apa yang kita belajar hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan masih memberkati kami dengan keluarga yang mengasihi kami, keluarga yang murah hati, keluarga yang peduli terhadap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, berkat-Mu yang melimpah boleh ada untuk keluarga kami dan setiap keluarga orang-orang yang mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar, berkati kami dengan kesehatan, dengan tangan, dengan hati yang gembira sehingga kami dapat belajar. Berkati juga papa mama, kakak adik, bahkan teman-teman kami yang saat ini pun sedang beraktivitas. Biar anak kami beroleh selamat yang daripada-Mu hingga pada malam hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin anak-anak, kita sudah berdoa. Kita mau ayat hafalan dulu sebelum kita belajar ya tentang apa hari ini. Oke, kita siap-siap Alkitabnya. Yang sudah tahu, silakan kita sebutkan sama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35b. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita lebih berbahagia ketika kita murah hati dengan orang lain. Ya anak-anak, jangan lupa itu. Kita mau menyanyi satu lagu dulu ya sebelum kita belajar. Kita mau belajar apa hari ini? Kita menyanyi dulu satu lagu. Sudah lama kita tidak menyanyi lagu ini. Siap-siap, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semuanya ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Wah, Ibu Devi rindu untuk berpelukan dengan anak-anak, karena kalau di sekolah itu kita biasanya menyanyi lagu ini selesai kita berpelukan ramai-ramai, atau sebelum kita pulang kita selalu berpelukan ya anak-anak ya. Ibu Devi rindu. Tuhan, semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita kembali belajar dan bermain bersama-sama di kelas ya. Kita hari ini ada di dalam minggu yang ke-15, di hari yang kedua anak-anak. Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Hari ini hari yang kedua. Hari yang kedua itu apa ya, Jen? Benar, Jen. Ini tadi Jen sudah jawab ya. Selasa, sama-sama Selasa. Tanggalnya kita masuk hari yang kelima, tanggal 5 berarti ya bulan Mei. Bulannya juga itu bulan yang kelima, tahun 2020. Sama-sama kita sebutkan hari ini hari Selasa, tanggal 5 bulan Mei tahun 2020. Sudah hari yang kelima kita ya. Kita sudah hampir 2 bulan belajar di rumah. Tapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita masih bisa belajar di rumah bersama mama dan papa dan kakak adik ya. Ibu Devi tahu bahwa anak-anak juga di rumah itu sering dibantu sama mama, sama kakak. Sudah kita Ibu Devi kasih penjelasan bahwa kita minggu ini belajar tentang tema negara dengan subtemanya pahlawan nasional, yaitu pahlawannya bernama Raden Ajeng Kartini. Benar, Raden Ajeng Kartini. Dia ini salah satu pahlawan perempuan yang ada di Indonesia ya, pahlawan nasional. Nama aslinya Ibu Devi mau kasih tahu anak-anak, ceritakan kepada anak-anak bahwa Raden Ajeng Kartini ini nama aslinya itu adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Dia itu lahir di kota Jepara. Di kota Jepara itu ada di Provinsi Jawa Tengah, di Pulau Jawa. Anak-anak itu ada tempat bernama kota Jepara di mana Raden Ajeng Kartini ini lahir. Raden Ajeng Kartini ini lahirnya pada tanggal 21 bulan April, benar sekali, tahun 1879. Wah, sudah lama sekali ya. Ibu Kartini ini lahir. Anak-anak dia lahirnya itu tanggal berapa? 21 bulan April tahun 1879. Wow, hebat ya Ibu Kartini ini. Kemudian Ibu Kartini itu punya ayah. Ya pastinya ya, dia punya ayah namanya Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Dia mempunyai satu orang kakak. Ya, dia punya kakak juga. Ada kakaknya, kakak laki-lakinya ada juga ya Ibu Kartini ini. Jadi anak-anak, karena Ibu Kartini ini dia punya jasa, dia punya perjuangannya yang sangat hebat untuk membela perempuan, membela seperti Ibu Devi dan teman-teman anak-anak yang perempuan itu untuk bisa belajar dan sekolah. Akhirnya tanggal kelahiran dari Ibu Kartini ini diperingati sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Kartini yang sudah mau berjuang untuk kita para perempuan ya, bahkan untuk semua anak-anak laki-laki maupun perempuan sekarang supaya bisa sekolah. Terima kasih Ibu Kartini, bahwa Ibu Kartini sudah membela kita semua, bahkan terutama perempuan-perempuan Indonesia. Jadi mari anak-anak perempuan Indonesia, Kakak Elisa, Kakak Iren, Kakak Jenny, kita punya cita-cita yang tinggi, kita punya cita-cita yang besar, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang jadi kebanggaan Indonesia, jadi kebanggaan papa mama juga, terutama kebanggaan bagi Tuhan ya, jangan lupa itu. Wah, kita mau belajar tentang Ibu Kartini. Apa yang sudah Ibu Devi siapkan hari ini untuk kita belajar ya anak-anak? Ibu Devi punya lembaran mase. Kita sebentar mau buat mase, tetapi kita menggunakan ini.
tentunya yang kita butuhkan, kita mau pakai kolase. Kolase itu kita mau menempelkan sesuatu, tetapi kita di rumah pasti kenal ini namanya kulit telur. Kulit telurnya Ibu Devi sudah bersihkan, Ibu Devi sudah cuci, dan Ibu Devi sudah jemur, jadi tidak ada bau-baunya lagi ya. Ini sudah bersih. Kemudian kita punya lem. Ini kulit telurnya nanti sebentar bisa kita kasih remuk-remuk dia dulu. Kita kasih hancur sedikit supaya bisa ya, jangan terlalu besar-besar kulit telurnya. Terus Ibu Devi punya lem. Kita main lem lagi hari ini. Kita punya pensil dan kita punya wadah tempat lap basah. Hari ini kita juga mau main play-doh. Ini ada play-dohnya, masih ada. Ibu Devi masih selalu simpan dengan rapat sehingga play-dohnya tidak cepat kering ya. Play-doh yang kita buat sendiri itu anak-anak. Sudah siap kita belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Kita mulai yang pertama main mase ya. Kita pakai pensil dulu supaya kita tahu, oh ini yang mana ya. Kita mau, Ibu Devi minta tolong anak-anak. Ini kita mau jalan, kita mau cari ini gambar dari wajah Ibu Kartini. Kita mau jalan. Bagaimana kita menuju ke sana? Oke, siap. Kita jalan ya. Sampai sudah dengan pensil seperti ini, anak-anak lihat. Kita mau pakai apa coba? Pakai lem. Benar sekali. Kita mau pakai lem. Siapa yang suka main lem? Ayo mengaku di Ibu Devi yang suka sekali main lem. Kita taruh ya lemnya ya. Kita taruh agak banyak karena kita mau menempel ini. Kita taruh lemnya sesuai dengan yang tadi sudah kita yang sudah kita kasih tulis dengan pensil. Jadi anak-anak, oke, sudah seperti itu. Tangannya kita lap dulu supaya tidak susah sebentar ketika kita menempel ya. Kita mau tempel dulu seperti ini. Kita lihat ya. Kita mau tempel dulu. Oke. Kita mau bikin jalan. Kita tempel lagi. Iya. Oke, kita tempel lagi. Aduh, ini tidak apa-apa ya. Oke, Ibu Devi alas ya supaya tidak susah. Nah, gampang saja kita mainnya dengan kulit telur ini. Ternyata dengan kulit telur juga kita bisa belajar. Tadi sudah batang kangkung, kita buat gelang. Sekarang kita mau pakai ya kulit telur yang sudah dicuci dan sudah dijemur ya anak-anak, jangan lupa. Oke. Satu cita-cita bagi Indonesia. Kita sampai di Ibu Kartini. Kita jalannya. Nah, kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Oke, sudah lihat? Ya, kita bermain mase dan ini sudah jadi dan kita jalan ke Ibu Kartini. Kita simpan dulu ya anak-anak. Kita mau main yang kedua. Main yang kedua itu kita lihat dulu. Di sini ada nama dari Ibu Kartini. Kita ambil Kartininya saja. Di sini ada huruf K. Ini anak-anak ini K. K A R T I N I. Kartini. Nah, kita mau buat apa sekarang Ibu Devi? Kita lihat dulu yang ini. Wah, ini
Ada yang hilang tidak ya anak-anak? Wah, ternyata ada yang hilang Ibu Devi. Huruf apa ya? Huruf A ada, huruf R ada, huruf T ada, huruf I ada, huruf N ada, huruf I ada juga. Huruf apa yang hilang anak-anak? Oh, ternyata ada satu huruf. Huruf yang pertama itu huruf K hilang. Bagaimana caranya? Kita buat pakai Play-Doh ya anak-anak. Kita buat pakai Play-Doh saja. Kita mau buat huruf K dari Play-Doh. Asik. Hari ini kita main Play-Doh lagi. Kita ambil, kita kasih bulat-bulat panjang deh. Ya, kita kasih seperti ini. Kita harus buat dua dia ya. Yang pertama kita tempel dulu. Kita tempel. Kita ambil lagi, kita buat lagi. Kalau kita sudah buat begini, kita kasih dia melengkung. Kita buat dia melengkung. Dan kita tempel di sini. Oke. Sudah jadi. Jadinya kelihatan lagi Kartini. Selesai kita belajar. Wah, ternyata hari ini kita belajarnya cepat saja. Ya, kita belajar sambil bermain. Jangan lupa. Jadi tidak belajarnya, tapi kita belajar sambil bermain. Setelah itu jangan lupa seperti biasa difoto dan dikirim pada Ibu Devi ya. Jangan lupa itu anak-anak. Ke videonya kalau bisa sambil anak-anak belajar itu mama papa bikin videonya dan dikirimkan ya sama Ibu Devi. Inilah hasil belajar kita hari ini anak-anak. Nanti setelah itu boleh ditempel di tempat anak-anak belajar ya. Nanti sebentar Ibu Devi mau tempel di sini punya Ibu Devi. Dua-duanya ini juga Ibu Devi mau tempel di atas. Sampai kita biar kita bisa tahu, oh ini yang kita belajar hari ini. Setelah belajar jangan lupa kita rapikan lagi mainan kita. Apa yang sudah kita pakai untuk belajar kita rapikan lagi. Kita jangan lupa selalu membantu dari hal yang kecil. Setelah itu kita cuci tangan. Jangan lupa lap tangannya atau kita cuci tangannya. Dan anak-anak kita juga bisa belajar dari siaran TVRI jam 8:30 pagi ya. Jangan lupa itu anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Belajar dan bermain yang baik di rumah. Membantu papa mama juga. Dan banyak istirahat juga ketika bermain. Jangan lupa juga untuk istirahat, untuk tidur siang, sehingga kita tetap kuat, tetap sehat. Dan kita selalu berdoa pada Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita bertemu lagi di hari-hari yang akan datang untuk kita belajar sama-sama di sekolah dengan teman-teman semuanya ya. Anak-anak selalu berdoa sehingga kita dalam keadaan yang baik. Juga anak-anak Ibu Devi mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat anak-anak yang sedang menunaikan ibadah puasa. Jadi semuanya dalam keadaan yang sehat. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok. Besok juga kita punya kegiatan yang menarik. Kita mau bermain lagi dengan sesuatu yang ada di rumahnya mama juga. Ada di rumahnya kita sama-sama. Dan ada di dapurnya mama. Apa itu ya? Jangan lupa. Sampai jumpa besok. Kita belajar, kita siap-siap lagi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.